The Strongest System. Bab 881, ini adalah satu tempo yang tragis. Lin Fan mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan. Pertarungan antara dua makhluk kuat sungguh menakjubkan. Setiap serangan telapak tangan bisa membelah seluruh dunia. Jumlah kekuatan mengamuk yang dilepaskan sangatlah ganas. Lin Fan mau tidak mau menyadari bahwa dia belum sebanding dengan level itu. Pertarungan antara Dewa Iblis Kematian dan Permaisuri Air Api adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu oleh Lin Fan sama sekali. Melihat dua anak ayam yang berkelahi ini membuat Lin Fan benar-benar asyik juga. Tapi, sekarang bukan waktunya dia kecanduan pertarungan ini. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Lin Fan berjuang sekuat tenaga. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu. Astaga, ini benar-benar tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Lin Fan sangat marah di dalam hatinya. Dia kemudian memanggil Flying Heavens segera setelahnya. Flying Heavens mulai berputar, mencoba memisahkan rantai ini. Percikan api berterbangan kemana-mana, tapi bahkan setelah sekian lama, sepertinya tidak ada yang pecah sama sekali. Astaga, betapa sulitnya omong kosong ini. Bagaimana bisa ada orang yang bermain-main dengan omong kosong seperti ini? Lin Fan mau tidak mau mengakui kekalahan. Hal ini benar-benar membuat seseorang tidak memiliki peluang. Bam! Pada saat ini, kekosongan itu meledak dengan hebat. Pertarungan antara Permaisuri Air Api dan Dewa Iblis Kematian menyebabkan seluruh kehampaan hancur, dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan. Pusaran-pusaran ini sangat mengerikan, dan arus hampa yang muncul dari dalam bahkan lebih mengamuk. Arus kosong yang pernah terlihat di masa lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan arus yang ada di sini. Permaisuri Air Api, ini mainan Dewa Iblismu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Dewa Iblis Kematian masih kehilangan kendali kewarasannya karena Bigra. Oleh karena itu, wajar baginya untuk merasa tidak tertahankan jika seseorang mencoba mengambil mainannya. Itu adalah properti eksklusif permaisurimu di sini. Untuk saat ini dan selama-lamanya. Jika kamu berani menumpangkan tanganmu padanya, kamu harus membayar dengan nyawamu. Permaisuri Air Api mendominasi melebihi orang lain. Saat dia menamparkan telapak tangannya, dua sungai panjang muncul di kehampaan. Kedua sungai ini adalah esensi sejati dari api dan air. Mereka jauh lebih tirani daripada esensi api dan air sejati yang dipahami Lin Fan. Membandingkannya dengan esensi sejati api dan air yang dipahami Lin Fan hanyalah membandingkan seorang anak dengan orang dewasa. Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan satupun. Ketika Lin Fan melihat semuanya dalam kehampaan, dia merasa sangat sedih. Tidak peduli apa, dia adalah makhluk yang benar-benar kuat. Dulu ketika dunia tanpa batas belum terbuka, dia adalah makhluk kuat tingkat atas. Tapi sekarang setelah dunia tanpa batas terbuka, dia mulai merasa hidupnya telah berubah. Dari makhluk kuat tingkat atas, dia sekarang didorong ke bawah oleh semua orang yang muncul entah dari mana. 3.000 dewa iblis dari ras kuno dan semua primogenitor dari ribuan ras. Masing-masing dari mereka lebih sakit dari yang lain. Benar-benar tidak ada tempat tersisa untuk orang lain. Jika Permaisuri Air Api ini lebih kuat darinya, biarlah. Tapi saat ini, bahkan Dewa Iblis Kematian ini lebih hebat darinya. Dan dia memang cewek. Seberapa biadabnya dunia ini. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa rantai hukum yang mengikatnya tiba-tiba terlepas. Segera, Lin Fan menarik celananya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Persetan dengan ini, aku akan keluar dari tempat ini. Lin Fan tidak bodoh. Sekarang kedua orang ini sangat menikmati pertarungan mereka, dia pasti harus melarikan diri. Tanpa mempedulikan apapun lagi, Lin Fan langsung masuk ke mode stealth dan lari ke kejauhan. Sebaiknya mereka tidak mengejarku. Meski kedua cewek itu sangat menggairahkan, mereka juga sangat mesum. Jika aku jatuh ke tangan mereka, aku pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lin Fan sudah melihatnya. Semakin cantik anak ayamnya, semakin kuat jadinya. Mereka jelas bukan orang-orang yang bisa dia lawan. Tentu saja, pelarian Lin Fan menarik perhatian Permaisuri Air Api dan Dewa Iblis Kematian. Tiba-tiba, keduanya berlari mengejar Lin Fan. Meskipun Lin Fan sudah memasuki mode stealth, saat dia bergerak, dia masih akan membuat tanda-tanda aktivitas. Meskipun sosok fisiknya tidak dapat dilihat, dia masih terlihat jelas oleh dua makhluk kuat ini. Mengenai pertemuan tragis hari ini, Lin Fan pasti tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Tapi, pada saat ini ketika dia menoleh dan menemukan dua wanita jalang yang sakit dan bengkok itu mengejarnya, dia secara alami sangat takut hingga dia hampir membuat dirinya sendiri kesal. Astaga, aku tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Lin Fan berteriak dalam hatinya sebelum keluar dari stealth. Apa yang kalian inginkan? Lin Fan memandang mereka berdua, terengah-engah saat dadanya naik turun. Mereka benar-benar berlebihan dalam melakukan intimidasi sekarang. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding dengan mereka, mereka tidak boleh menindasnya seperti itu. Apakah kalian berniat memaksaku mati? Jangan terlalu kurang ajar sekarang. Kalau tidak, bahkan jika Yang Mulia melakukan bunuh diri, aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian menyentuh dagingku sama sekali. Lin Fan berteriak. Hahaha, denganku, Dewa Iblis Kematian, bahkan jika kamu sudah mati, aku bisa dengan mudah menghidupkanmu kembali. Dewa Iblis Kematian tertawa terbahak-bahak saat matanya yang gila terpaku pada Lin Fan. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia bisa memegangnya.
Anda adalah properti eksklusif permaisuri Anda di sini. Apakah Anda mencoba mengkhianati permaisuri Anda? Permaisuri air api memarahi dengan kasar. Ayolah, gadis-gadis, jangan lakukan ini. Semuanya membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Kamu tidak akan memenangkan hatiku dengan melakukan ini, kata Lin Fan. Huff, apa gunanya hatiku bagimu? Dewa iblismu hanya membutuhkan tubuhmu. Jawab Dewa Iblis Kematian. Meskipun permaisuri air api tidak menjawab, dia diam-diam mengakui maksud Lin Fan di dalam hatinya. Sialan, sial, Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tidak bisakah para bajingan ini punya prinsip di dalamnya? Kamu salah. Selama kamu bisa memenangkan hati yang mulia akan dapat membuka lebih banyak posisi, teriak Lin Fan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, permaisuri air api sudah bergerak. Ikuti aku. Membuka telapak tangannya, permaisuri air api meliputi seluruh dunia dan menyelimuti Lin Fan di dalamnya. Dia hanya menggunakan kekuatan kasar saat ini, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Kejam. Ini benar-benar terlalu kejam. Permaisuri air api, itu adalah mainan Dewa Iblismu. Kamu tidak punya hak untuk merebutnya dari Dewa Iblismu. Sabit Dewa Kematian di tangan Dewa Iblis Kematian mulai melakukan gerakan menyapu, dan bola Ki Kematian bangkit dan menyebar ke seluruh area. Ini adalah sumber kematian yang melampaui segala bentuk kekuatan. Tidak ada yang bisa melawan hal ini sama sekali. Sumber kematian bangkit, menyebabkan seluruh area terasa seperti jurang neraka maut yang tak berujung saat menuai semua makhluk hidup di area tersebut. Sial, ranah yang diliputi oleh permaisuri air api tiba-tiba teriris dengan air mata saat sumber kematian yang jumlahnya tak terbatas mulai merembes ke dalamnya. Wajah permaisuri air api berubah. Seketika, dia membalas dengan ribuan serangan telapak tangan, memenuhi seluruh dunia dengan esensi api dan air sejati yang mengalir ke arah Dewa Iblis Kematian. Gemuruh. Tanpa ragu-ragu, permaisuri air api menyeret Lin Fan bersamanya ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Astaga, di tangan dua makhluk kuat ini, Lin Fan bisa dibilang hanyalah seekor cewek kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat dunia kembali ke keadaan damai, Dewa Iblis Kematian adalah satu-satunya orang yang berdiri sendirian di kehampaan. Di wajah cantiknya yang tiada taraf itu ada luka, dari mana bekas darah segar yang tampak seperti nyala api keluar perlahan. Dewa Iblis Kematian menggunakan tangannya untuk menyekanya, menyebabkan lukanya langsung sembuh. Namun, matanya menyala-nyala karena amarah yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, dia mengayunkan sabitnya. Area di sekelilingnya terkena kilatan cahaya terang dan hancur, hanya menyisakan ruang kosong di belakangnya. Brengsek, suara Dewa Iblis Kematian terdengar dalam saat dia menggeram dengan nada yang sangat suram, yang sangat mengerikan. Tak disangka mainannya akan direnggut oleh permaisuri air api itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Dewa Iblis Kematian. Bab 882, siapapun yang berhenti adalah seekor anjing. Hai, aku telah lolos dari rahang serigala, hanya untuk berakhir di rahang harimau. Hidupku sejak saat ini pasti akan sangat buruk. Lin Fan meratap dalam hatinya dengan kekhawatiran yang bergelombang. Dia tidak tahu kemana arah jalan ini di masa depan. Dewa Iblis Kematian benar-benar sesat, dan itu adalah sesuatu yang sangat disetujui oleh Lin Fan. Tapi, permaisuri air api ini juga tidak jauh lebih baik. Dia juga bisa dianggap sebagai tipe mesum lainnya. Setelah sekian lama, Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Di mana ini? Saat ini, Lin Fan dapat dianggap sebagai kenalan lama permaisuri air api, dan oleh karena itu, dia tentu saja tidak takut kalau permaisuri akan membunuhnya. Namun, bahkan setelah menunggu lama, permaisuri air api tidak menjawab. Ketika akhirnya dia menoleh, dia menyadari bahwa wajah permaisuri air api tampak sangat mengerikan. Dia memiliki bola deat Ki yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan Ki kematian ini menghabiskan kekuatan hidupnya, dan memakan kondisi kultivasinya. Dewa Iblis Kematian, mata permaisuri air api terbakar amarah. Dia telah bereinkarnasi di era yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Kali ini, dia belum memulihkan kondisi kultivasinya sepenuhnya, dan esensi sejati dari api dan air juga belum menyatu sepenuhnya. Baginya, bertarung melawan Dewa Iblis Kematian saat ini hanyalah sebuah kerugian besar yang harus ia tanggung. Jika dia tidak membersihkan Ki kematian yang ada di dalam tubuhnya, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Namun, kekuatan Ki kematian ini tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Sekali melihat keadaan permaisuri air api sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengetahui bahwa dia terluka parah. Ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan diam-diam. Dia sepertinya berada dalam suatu dimensi. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk keluar dari dimensi ini. Pada saat ini, Lin Fan diam-diam berjingkat dan berjalan, ingin meninggalkan tempat ini tanpa mengintip sedikitpun. Namun saat dia hendak berlari, sebuah suara membuatnya terpaku di tempatnya. Jika kamu berani lari, kamu hanya akan menjadi mayat. Meskipun permaisuri air api sedang diselimuti oleh Ki kematian saat ini, membunuh Lin Fan masih merupakan sesuatu yang tidak menjadi masalah baginya. Tidak, aku tidak lari. Aku hanya memeriksa sekeliling. Bagaimana Lin Fan bisa mengakui bahwa dia berusaha melarikan diri? Dia secara alami harus menggelengkan kepalanya dan segera menyangkal. Lalu, kamu baik-baik saja. Lin Fan memeriksa situasi permaisuri air api. Segalanya tampak tidak terlalu baik saat ini.
Dia sebaiknya tidak mati secara tiba-tiba. Dia tidak akan tahu apakah dia harus mencoba menyelamatkannya atau membantu menikamnya sampai mati. Ini adalah pertanyaan yang sangat serius bagi Lin Fan. Dia pasti harus memikirkannya matang-matang dan panjang. Permaisuri air api tidak memedulikan Lin Fan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam dunia batinnya. Ketika dia melihat kekuatan ki kematian yang merajalela di dunia batinnya, dia bisa merasakan bahwa segala sesuatunya pasti akan menjadi sulit. Dari 3.000 dewa iblis dari ras kuno, dewa iblis kematian termasuk dalam salah satu tingkat teratas. Hal ini terutama terjadi pada sumber kematian yang dia miliki, dan sangat mendominasi. Lin Fan mengerucutkan bibirnya. Biarlah jika dia ingin mengabaikannya. Hanya saja, apa yang harus dia lakukan mulai sekarang? Mengingat kekuatannya saat ini, dia telah mencapai kemacetan. Kebanyakan makhluk kuat biasa tidak akan mampu memberinya banyak poin pengalaman. Masih ada beberapa ras makhluk utmos kuno. Jika dia bisa membunuh mereka, dia mungkin bisa naik level. Dan sekarang setelah dunia tanpa batas terbuka, pasti ada banyak perubahan, dan mungkin peningkatan jumlah makhluk kuat. Jika dia bisa dengan kejam membunuh banyak dari mereka, itu seharusnya cukup bagus. Dan, saat Lin Fan sedang merenungkan hal-hal ini, dia mulai menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di atmosfer secara tiba-tiba. Tatapan yang dipenuhi dengan energi penetrasi dialihkan. Berdasarkan pengalaman Lin Fan selama bertahun-tahun, ini adalah tatapan yang dipenuhi dengan agresi ekstrim. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya dan mencari tatapan itu, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia punya firasat yang sangat buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Jantung kecil Lin Fan mulai berdebar saat dia menjadi sedikit gugup. Permaisuri air api tidak menjawab dan hanya menatap Lin Fan dengan mantap. Mengambil satu langkah ke depan, dia muncul tepat di depan wajah Lin Fan dalam sekejap. Sepertinya hanya kamulah satu-satunya yang bisa aku andalkan saat ini. Permaisuri air api bergumam pada dirinya sendiri. Bergantung padaku untuk apa? Aku tidak berguna. Dan tanganmu itu, apa yang dilakukannya? Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa tangan permaisuri air api berkeliaran di sekujur tubuhnya dengan bebas. Hal ini membuat Lin Fan sangat ketakutan hingga dia hampir melompat keluar. Apakah bajingan ini mencoba menidurinya? Astaga, tidak, jangan lakukan ini. Jangan sampai kita menjadi mudah tersinggung dan gaduh di sini, iya. Kita semua adalah orang-orang yang beradab. Ini siang bolong. Ini tidak bagus. Ayo kita bicarakan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Gedebuk. Tiba-tiba, permaisuri air api membuat Lin Fan terjepit di tanah. Properti eksklusif permaisuri Anda, sekarang saatnya bagi Anda untuk mulai melayani permaisuri Anda. Sepertinya Anda telah mengolah esensi api dan air sejati yang ditinggalkan permaisuri Anda di dalam tubuh Anda dengan cukup baik. Permaisuri air api angkat bicara. Astaga, pada saat ini, Lin Fan hanya bisa berteriak dalam hatinya. Bajingan ini meninggalkannya tanpa hak asasi manusia. Dia ingin mengajukan petisi untuk hak asasi manusia sekarang juga. Permaisuri air api ini hanya memaksakan diri padanya. Bim, bam, boom. Dalam dimensi ini, permaisuri air api adalah dewa. Semuanya berada dalam kendali telapak tangannya. Pada saat ini, Lin Fan dibiarkan telanjang, tanpa sedikit pun pakaian di tubuhnya. Begitu saja, mereka saling berhadapan dengan ketelanjangan jiwa. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan bingung. Bajingan ini terlalu santai, bukan? Mereka hanya punya aku hari ini, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Dan, hal yang membuat Lin Fan semakin terperangah adalah pada saat ini, bahkan pakaian permaisuri air api pun semuanya hilang. Seketika, permaisuri air api meletakkan jarinya dan menaruhnya di dahi Lin Fan. Pada saat itu, keterampilan rahasia yang sangat misterius muncul di benak Lin Fan. Setelah dia memeriksanya secara menyeluruh, dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan yang menggunakan yang untuk mengisi kekurangan yin. Aku sangat kacau sekarang. Lin Fan mendengus. Permaisuri air api ini sangat ingin membawanya ke kematiannya. Tidak, Lin Fan melawan. Dia bukan seseorang yang mudah bergaul. Dan bukan hanya itu, dia adalah seseorang yang sudah mempunyai istri. Bukankah ini hanya penganiayaan di sini? Tidak, ini bahkan lebih parah dari penganiayaan. Hah. Pada saat ini, permaisuri air api mendengus dingin. Seolah-olah dia tidak senang dengan sikap Lin Fan yang tidak kooperatif. Melihat tubuh permaisuri air api yang luar biasa itu, Lin Fan kemudian membuka tangannya tanpa ada yang bisa hidup lebih lama lagi. Ayo, mainkan sesuai keinginanmu. Karena semuanya sudah menjadi seperti ini, apa gunanya menolak? Ini sudah kedua kalinya dia mengalami situasi ini. Tiba-tiba, ketika permaisuri air api mulai bergerak, dua sungai mempertemukan Lin Fan dan permaisuri air api, menjalin keduanya lebih dekat satu sama lain. Inilah esensi sejati dari api dan air. Saat ini, permaisuri air api memanfaatkan Lin Fan untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan pada saat yang sama, memungkinkan esensi sejati dari api dan air untuk menyatu secara lebih menyeluruh. Alasan mengapa permaisuri air api bahkan bisa memiliki tanda-tanda peleburan esensi sejati api dan air adalah karena Lin Fan. Lin Fan memiringkan kepalanya dan menutup matanya. Air mata keluh kesah setelah dinodai oleh seseorang menetes dari sudut matanya. Bajingan ini, ding, selamat telah memperoleh keterampilan rahasia kenikmatan duniawi, yin. Ding, hadiah karena dihukum, memperoleh keahlian rahasia kenikmatan duniawi, yang.
Ding, belajar, mempelajari. Pada saat ini, Lin Fan bisa merasakan esensi sejati api dan air di dalam tubuhnya mengalir keluar ke tubuh permaisuri air api tanpa henti. Dan tepat ketika dia kehilangan semua harapan untuk hidup, sistem mengeluarkan pemberitahuan. Menurut pendapat Lin Fan, keterampilan rahasia ini agak menantang. Lupakan. Kalau begitu, mari kita saling menyakiti. Karena Anda mendapatkan beberapa manfaat dari ini, Yang Mulia juga tidak mungkin mendapatkan apapun dari ini. Setelah memastikan efek luar biasa dari keterampilan rahasia kenikmatan duniawi, Yang Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, lakukan saja. Satu masalah dalam 10 tahun yang menghasilkan masalah yang berlangsung selama 10 tahun. Siapapun yang berhenti lebih dulu adalah seekor anjing. Babak 883, datanglah padaku. Dalam dimensi ini, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Fan mempertahankan ekspresinya dan menutup matanya dengan kuat. Itu karena saat ini, kekuatan di dalam tubuhnya mulai bergerak. Di bawah kekuatan misterius dari keterampilan rahasia ini, Firdausnya, ramuan universal, dan segala sesuatu yang lain mulai berkembang. Meskipun esensi sejati dari api dan air yang telah dia kembangkan sepenuhnya sekarang semuanya diambil alih oleh permaisuri air api, Lin Fan tidak menaruh perhatian sama sekali. Itu karena dia bisa merasakan kekuatannya terus meningkat. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Ketika dia mendengar notifikasi dari sistem, Lin Fan juga terkejut. Poin pengalamannya terus meningkat tanpa dia membunuh makhluk kuat manapun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam pikirannya. Sepertinya inilah efek mistis dari skill rahasia ini sekarang. Permaisuri air api adalah makhluk kuat yang telah bereinkarnasi selama era yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia mengenal Dewa Iblis Kematian, dia pasti berasal dari periode waktu yang sama dengannya. Tapi, itu mungkin karena umur takdirnya sehingga dia harus melalui reinkarnasi setiap kali dia mencapai tahap yang telah ditentukan. Namun, sebelum permaisuri air api bisa mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya, dia telah ditekan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno, dan dikurung di tanah tertutup itu. Di dalam sana, dia mendapatkan kembali kondisi kultivasinya secara terus-menerus, dan sekarang setelah semuanya selesai, dia menerobos segelnya. Dan, alasan mengapa permaisuri air api bisa mendapatkan kembali kekuatannya secepat ini ada hubungannya dengan Lin Fan juga. Di dalam sistem, ada fungsi fusion. Ketika permaisuri air api melakukan tindakan seperti itu dengan Lin Fan untuk pertama kalinya, esensi sejati api dan air di dalam tubuhnya mulai berubah di bawah pengaruh fungsi penggabungan. Itu juga menjadi pemicu langkah pertama kebangkitan permaisuri air api. Kali ini, saat permaisuri air api sedang membersihkan ki kematian di dalam tubuhnya, dia juga mengumpulkan kembali esensi api dan air sejati dari dalam tubuh Lin Fan. Esensi sejati api dan air yang tersimpan di dalam tubuh Lin Fan telah menyatu sepenuhnya sekarang. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi permaisuri air api. Namun, bagi Lin Fan, semua itu tidak penting. Esensi sejati dari api dan air bukanlah hal yang dia inginkan sejak awal. Dan pada saat yang sama, Firdaus dan ramuan universal miliknya telah melalui pengaruh esensi sejati api dan air. Oleh karena itu, dia tidak memerlukannya lagi. Bahkan jika mereka dibawa pergi oleh permaisuri air api saat ini, hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Saat ini, motif utama Lin Fan hanyalah memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat berapa banyak poin pengalaman yang bisa dia peroleh darinya. Mungkin keluar dari kondisi budidaya surgawi tingkat 10 surgawi mungkin bukan sesuatu yang sulit juga. Lin Fan hanya berbaring diam di sana tanpa bergerak, dan membiarkan permaisuri air api menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Baginya, ini juga cukup nyaman. Jika dia tidak mendapatkan apapun dari ini dan harus berbaring di sana untuk ditiduri oleh orang lain, Lin Fan pasti akan merasa marah. Tapi semuanya baik-baik saja saat ini. Poin pengalaman yang meroket membuat jantungnya berdebar cepat. Keadaan seperti apa yang terjadi setelah tingkat surgawi ilahi tingkat 10, keadaan dewa abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak tercatat dalam catatan apapun di dunia suci kuno. Tapi, karena permaisuri air api dan yang lainnya bisa begitu kuat, mereka pasti sudah mencapai kondisi yang sangat mendalam saat itu. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Melihat poin pengalaman pendakian, Lin Fan tidak bisa merasa lebih bahagia. Dia sudah lama melupakan rasa sakit akibat perlakuan tidak adil yang dia terima, dan berharap seluruh cobaan ini bisa bertahan lebih lama saat ini. Pada saat ini, permaisuri air api juga sama bahagianya di dalam hatinya. Sudah ada tanda-tanda ki kematian di dalam tubuhnya sedang dibersihkan. Pada saat yang sama, esensi sejati api dan air di dalam dirinya mulai menyatu. Namun, ada sesuatu yang mengagetkan permaisuri air api. Tak disangka bahwa esensi sejati dari api dan air yang dia tinggalkan dalam diri pria ini di masa lalu akan menyatu sepenuhnya olehnya. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dalam pikirannya. Dia telah bereinkarnasi melalui era yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki wawasan yang sangat luas. Tapi, bahkan jika itu adalah dia akan membutuhkan kerja keras yang tak ada habisnya untuk memadukan esensi sejati api dan air bersama-sama. Memikirkan bahwa semuanya akan ditata dengan sempurna saat ini dengan begitu mudah. Permaisuri air api menyadari bahwa properti eksklusifnya juga memanfaatkan dirinya untuk mengolah dirinya sendiri. Namun, bagi permaisuri air api, semua itu tidak penting.
Karena dia adalah properti eksklusifnya, tidak ada salahnya membiarkan dia mendapatkan keuntungan dari ini. Meskipun permaisuri air api pada awalnya acuh tak acuh terhadap kesenangan duniawi, tidak dapat disangkal bahwa dia juga merasa agak marah saat pertama kali hal ini terjadi. Tapi, dia memikirkan semuanya dengan baik nanti. Dia adalah permaisuri air api. Wajar jika dia memiliki properti eksklusif. Sejauh menyangkut permaisuri air api saat ini, Lin Fan sudah menjadi bagian dari harta pribadinya. Tidak ada seorang pun yang ingin menyentuhnya. Siang dan malam bertukar tempat. Tuhan tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu dalam dimensi terpisah ini. Itu sunyi tanpa ada percakapan apapun, kecuali satu suara yang meresap tanpa henti. Piak, 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 ding, selamat, kamu sudah naik level. Ding, keadaan budidaya naik level, ditembus dari tingkat surgawi ilahi 10, kondisi budidaya negara dewa abadi. Secara otomatis menciptakan tahta tertinggi untuk melengkapi keadaan tertinggi. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan perubahan besar terjadi di dalam tubuhnya. Universal Elixir miliknya telah meledak, menyebabkan spirit ki yang tak ada habisnya dan keterampilan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalam dunia batinnya. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan terpancar sebelum menyatu menjadi satu tahta tertinggi. Ini bukanlah kursi Dewa Abadi. Ini adalah tahta tertinggi yang bahkan lebih kuat dari tahta Dewa Abadi. Ketika Lin Fan mengingat aura kursi Dewa Abadi dan membandingkannya dengan ini, dia menemukan bahwa secara praktis terdapat perbedaan dunia. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya sama sekali. Sepertinya itu seperti yang dia pikirkan. Permaisuri air api pasti telah mengembangkan singgasana tertinggi untuk dirinya sendiri. Benar-benar menembus penghalang tingkat surgawi ilahi 10, kondisi Dewa Abadi pasti memungkinkan dia untuk menciptakan tahta tertinggi ini. Pada saat yang sama, terjadi serangkaian perubahan besar di Firdausnya. Spirit ki di dalam Firdausnya mulai berkembang dan menyebar secara luas. Pohon parasol mythical sedang mengalami evolusi kedua pada saat ini. Cabang-cabang pohonnya menyebar, dengan daun-daun hijau tumbuh subur. Cabang-cabang pohon yang lebat ini menjulur ke segala arah dan meresap ke dalam kehampaan yang tak berujung. Ledakan, roh ki menyembur keluar. Pohon parasol mistis telah dicabut dari tanah dan menutupi seluruh langit surga Lin Fan. Pil Sengyang yang berkilauan itu mulai mengalir tanpa henti dari atas seperti tetesan air hujan. Negara budidaya, negara tertinggi. Ding, ini adalah kemunculan makhluk tertinggi pertama dalam sejarah umat manusia. Ding, memperoleh set tertinggi ras manusia. Ding, hadiah keterampilan tertinggi. Ketika dia mendengar pemberitahuan dari sistem, Lin Fan hampir melompat kegirangan. Betapa hebatnya ini. Sistemnya memang murah hati. Namun, bahkan pada saat ini, poin pengalaman masih terus meningkat. Kalau begitu, aku harus melanjutkan langkah ini. Semua hal tentang hadiah dan yang lainnya bisa menunggu sampai semua ini selesai agar saya dapat memeriksanya dengan benar. Saat ini, Lin Fan hampir terbang ke surga. Sistemnya sangat bagus. Ding, poin pengalaman plus 5.000. Meskipun poin pengalaman yang dia peroleh sekarang tidak terlalu banyak, Lin Fan akan tetap menerimanya sebanyak yang layak. Tiba-tiba, permaisuri air api berhenti. Ki kematian di dalam tubuhnya telah dibersihkan sepenuhnya, dan esensi sejati dari api dan air di dalam dirinya juga sepenuhnya menyatu. Saat dia membuka matanya lagi, itu adalah kilatan tajam yang muncul dari tatapannya. Rambut panjang yang tergerai di punggungnya mulai terangkat. Permaisurimu akhirnya pulih, saat ini, permaisuri air api dapat merasakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncaknya. Properti eksklusifku, kamu telah membuat permaisurimu sangat senang. Tugasmu sekarang telah selesai. Permaisuri air api berseri-seri seolah-olah dia akan berhenti. Tapi pada saat ini, bagaimana Lin Fan bisa membiarkannya berhenti? Afcek dalam 10 tahun untuk Afcek yang berlangsung 10 tahun. Siapapun yang berhenti duluan adalah seekor anjing. Jika kamu ingin berhenti, kamu bisa berhenti sekarang, Lin Fan menoleh sambil melemparkan apapun kecuali kalimat ini di belakang. Permaisuri air api membeku seolah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Tapi tiba-tiba, permaisuri air api benar-benar gusar. Properti eksklusif. Karena kamu ingin bermain seperti itu, permaisurimu akan mengabulkan keinginanmu. Datanglah padaku. Lin Fan memutar matanya, menunjukkan bahwa dia sangat tenang dan tidak takut sama sekali. Bab 884, saya akui kekalahan. Selama seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat menggiling batang besi menjadi jarum. Namun, Lin Fan tidak mengkhawatirkan hal ini. Bukankah itu hanya sebuah jarum? Dan bahkan jika itu menjadi sebuah jarum, yang harus dia lakukan hanyalah memotongnya dan menumbuhkan kembali yang baru. Ini pastinya merupakan rencana yang mantap. Jurang tak berujung dengan belokan yang bijaksana dan tajam. Untuk sesaat, ini hanyalah perasaan misterius untuk dilihat. Tubuh permaisuri air api benar-benar meninggalkan seseorang tanpa keluhan. Itu sangat indah dan bagus, dengan tonjolan di semua tempat yang tepat. Dia tidak gemuk atau kurus, membentuk lekuk tubuh yang sempurna. Dan saat ini, dia bahkan bisa digambarkan sebagai seekor kuda liar yang baru saja dilepaskan ke alam liar, berlari kencang dengan kegembiraan yang tak terkendali di atas dataran rumput. Ding, poin pengalaman plus 5.000. Pemberitahuan dari sistem membuat Lin Fan hampir terbang ke surga. Ini sungguh sangat menyenangkan. Ini adalah cara naik level yang benar. Dibandingkan membunuh monster untuk naik level, ini jauh lebih cepat.
Saat ini, kondisi kultivasi Lin Fan sudah berada pada kondisi tertinggi, dan dia benar-benar telah melampaui tingkat surgawi ilahi tingkat 10, kondisi Dewa Abadi. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa dia harus berusaha lebih keras untuk melewati keadaan ini. Tapi, siapa sangka dia bisa melakukannya dengan mudah. Kecepatan ini sungguh tidak nyata. Saat ini, jumlah poin pengalaman yang dia butuhkan bisa dibandingkan dengan lautan luas. Namun, Lin Fan tidak takut sedikit pun. Selama dia memiliki ketekunan, dia pasti bisa menebus poin pengalaman itu. Dalam periode waktu ini, Lin Fan telah mengembangkan keterampilan rahasia itu ke tingkat yang sangat tinggi. Setiap kali diaktifkan, itu adalah pertukaran kekuatan antara dia dan permaisuri air api, yang menyebabkan poin pengalamannya meningkat karenanya juga. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Lin Fan. 10 tahun terasa agak terlalu lama, bukan? Dan berapa lama waktu yang telah berlalu sebelumnya? Lin Fan benar-benar tidak melacaknya. Namun, baginya untuk dapat meningkatkan kondisi kultivasinya dari tingkat surgawi ilahi 10, kondisi Dewa Abadi ke kondisi tertinggi, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdebar. Saat ini, pikiran Lin Fan sepenuhnya terpaku pada kultivasinya. Adapun aktivitas terindah di dunia yang sedang terjadi saat ini, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, sensasinya masih terlalu nyata. Lin Fan hanya bisa memikirkan pepatah saat ini, tidak ada ladang yang dibajak sampai mati, yang ada hanya sapi yang dikerjakan sampai mati. Namun, pepatah itu tidak selalu berhasil. Jika ladang kehabisan air, maka ladang juga akan kering. Meskipun mengingat situasi saat ini, hal itu sangat kecil kemungkinannya terjadi. Ini bisa dibilang bendungan banjir saat ini. Dia sangat basah sehingga dia tidak mungkin menjadi lebih basah lagi. Siang dan malam berlalu satu sama lain. Dalam dimensi terpisah ini, tidak ada konsep waktu sama sekali. 1 tahun kemudian, Lin Fan bisa merasakan seluruh tubuhnya hampir kering. Dia hampir tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Namun di sisi lain, dia menyadari bahwa permaisuri air api semakin energi seiring berjalannya waktu. Bahkan esensi sejati dari api dan air yang telah menyatu menjadi semakin kuat seolah-olah tidak ada batasannya. Mengingat situasi saat ini, Lin Fan bukanlah satu-satunya yang meningkatkan kondisi kultivasinya. Permaisuri air api juga melakukan hal yang sama. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. 2 tahun kemudian, Lin Fan bisa merasakan bahwa dia menjadi semakin kurus seolah-olah dia telah tersedot hingga kering. Siklus yang berulang hari demi hari ini tidak pernah berakhir. Bahkan dewa pun akan sangat lelah karena ini. Permaisuri air api, bagaimana kalau ini? Pada saat ini, Lin Fan membuka matanya. Dia ingin menyarankan agar mereka membiarkannya saja. Terhadap kehebatan bertarung permaisuri air api, Lin Fan benar-benar yakin sekarang. Ibu Ker ini seperti mesin gerak abadi yang tidak memerlukan istirahat sama sekali. Namun, satu kalimat balasan dari permaisuri air api membuat Lin Fan benar-benar gusar. Siapapun yang berhenti adalah seekor anjing. Kamu bilang begitu, bukan? Dan, kamu ingin berhenti sekarang. Bahkan setelah 2 tahun berkendara, wajah permaisuri air api tidak berubah sama sekali, dan sangat mendominasi. Bagi permaisuri air api, ejekan dari properti eksklusifnya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia tahan. Jika dia tidak menekannya sepenuhnya saat ini, bagaimana dia bisa mempertahankan kekuatannya di masa depan? Hati Lin Fan terbakar dengan bola api yang mengamuk. Sudah lama sekali, tak disangka dia masih ingat satu kalimat itu, siapapun yang berhenti adalah seekor anjing. Tapi, bagaimana mungkin dia mengakui bahwa dia adalah seekor anjing? Bahkan jika dia tidak bisa bertahan lagi, dia harus bertahan. Siapa yang takut pada siapa? Lanjutkan, Lin Fan ingin berbalik dan memimpin untuk menunjukkan siapa bosnya. Tapi, ketika dia meletakkan tangannya di pinggang ramping permaisuri air api, dia langsung dihantam oleh permaisuri air api. Kamu adalah properti eksklusif permaisurimu. Mungkinkah kamu berpikir untuk menjepit permaisurimu di bawah? Sebaiknya kamu berbaring saja di sana. Permaisuri air api memarahi. Bohong ibumu. Lin Fan praktis hampir mogok saat ini. Bagaimana bisa bajingan ini begitu kejam? Keduanya saling meningkat. Mengapa mereka tidak bisa mengubah posisi saja? Tapi, di bawah penindasan yang benar-benar hebat ini, Lin Fan tidak bisa melawan sama sekali, dan hanya bisa berbaring diam di sana. 3 tahun kemudian, kondisi kultivasi Lin Fan menjadi semakin hebat saat ini. Dia sudah lebih dari setengah poin pengalaman yang dibutuhkan untuk menembus kondisi tertinggi. Mungkin tidak lama lagi dia bisa menerobosnya sepenuhnya sekarang. Namun, sesuatu yang Lin Fan tidak ingin bicarakan lebih lanjut adalah fakta bahwa dia sudah mati rasa saat ini. Tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa. Meskipun tubuh dewanya sudah sempurna sekarang, dia masih tidak bisa menahan serangan biadab seperti itu. Di mata Lin Fan, permaisuri air api ini bukanlah makhluk hidup sama sekali. Ibu Ker ini pasti robot. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan kehilangan nyawanya. Sebagai makhluk tertinggi umat manusia saat ini dengan kondisi kultivasi tingkat tertinggi, kematiannya mungkin tidak terjadi di tangan musuh, melainkan karena dianiaya sampai mati. Bagi permaisuri air api, ini adalah perasaan yang cukup baik. Tidak disangka dia bisa terus berkembang bahkan setelah esensi sejati api dan air menyatu. Sepertinya sudah beberapa tahun berlalu, dunia luar mungkin sudah berada dalam kekacauan total sekarang. Lin Fan berkata dari sisi wajahnya.
Dia berharap permaisuri air api akan melepaskannya karena hal ini. Sekarang sudah waktunya untuk berhenti bermain. Itu terlalu berat untuk dia tangani sekarang. Properti eksklusif, semuanya sudah terlambat sekarang. Anda telah membiarkan permaisuri Anda mencapai titik yang tepat. Kulit permaisuri air api yang seputih salju dan halus meneteskan butiran keringat. Ini sangat menggoda untuk dilihat. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia hanyalah seekor babi tua di depan mata Lin Fan saat ini. Dia benar-benar ingin menangis. 4 tahun kemudian. Lin Fan benar-benar tercengang sekarang. Dia benar-benar tidak ingin pindah lagi. Poin pengalaman masih meningkat pesat. Namun, untuk beberapa alasan, Lin Fan tidak bisa merasakan sedikit pun kegembiraan saat ini. Dibandingkan dengan poin pengalaman, dia lebih bersedia untuk beristirahat sekarang. Pada saat ini, Lin Fan hanya berbaring di sana dengan wajah putus asa. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut dan meletakkannya di dahinya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Lin Fan menyadari bahwa dia selalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sialan, 10 tahun. Dia hampir mogok pada akhir tahun kedua. Tangan permaisuri air api menekan dada Lin Fan. Rambut panjangnya tergerai dari kepalanya, dan tetesan keringat lembut mengalir di rambutnya yang berkilau dan berkilau. Namun, bagi permaisuri air api, ini tidak cukup. Semuanya masih jauh dari cukup. Lin Fan memandang permaisuri air api. Dan ketika dia menatapnya, dia malah memberinya senyuman. Mungkin begitulah perasaan tumbuh seiring berjalannya waktu. Lin Fan menyadari bahwa permaisuri air api jauh lebih lembut padanya dibandingkan sebelumnya. Namun meski begitu, dia tidak menunjukkan indikasi ingin berhenti sama sekali. Tidak lebih. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya jalan yang menungguku pastilah kematian. Lin Fan berteriak dalam pikirannya. Dia kemudian dengan lembut mengangkat tangannya dan membelai rambut panjang permaisuri air api. Tiba-tiba, 95 batu bata legendaris muncul di tangannya. Piak, gedebuk, permaisuri air api langsung pingsan. Segera, Lin Fan mendorong permaisuri air api. Ketika dia memeriksa adik laki-lakinya, dia benar-benar ingin menangis. Sekarang benar-benar mati rasa. Tidak ada lagi perasaannya. Sepertinya saat ini ia benar-benar lumpuh. Lin Fan berteriak dalam hatinya. Tanpa mempedulikan apapun di dunia ini, dia mengenakan celananya dan langsung berlari. Adapun permaisuri air api dengan tubuh yang dibuat dengan sempurna, Lin Fan bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Bab 885, siapa si buta ini? 1 menit kemudian. Permaisuri air api mengerutkan kening sebelum berdiri. Tubuhnya bersinar dengan cahaya terang, dan dia langsung mengenakan pakaian. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri air api bingung, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sebelumnya, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kesadaran dan inderanya. Kemana perginya properti eksklusif permaisuri Anda? Permaisuri air api mencari kemana-mana. Tiba-tiba, dia berkata dengan marah, properti eksklusif terkutuk. Beraninya kau melarikan diri di belakang permaisuri. Permaisuri air api mulai berjalan maju sedikit. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang sedikit tidak nyaman pada tubuhnya. Hal ini terutama terjadi pada rasa sakit yang berdenyut-denyut yang muncul dari sela-sela kakinya. Namun, permaisuri air api tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Menjentikkan jarinya, seluruh dimensi menyebar. Permaisuri air api kemudian berdiri di kehampaan dan memandang dunia. Meskipun permaisuri air api hanya berdiri diam seperti itu, dia sudah lama membuang kesadarannya ke dunia, mencoba mencari tanda-tanda Lin Fan. Namun, ketika pencariannya tidak membuahkan hasil, permaisuri air api mengerutkan kening. Tidak disangka dia akan menghilang begitu saja. Ada sepasang mata dengan tatapan licik yang mengintip situasi di depan. Dan pemilik mata licik ini tidak lain adalah Lin Fan. Astaga, untungnya, Yang Mulia sangat pintar dan tahu bahwa aku sebaiknya masuk ke mode stealth, karena aku tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah itu, lumpur yang biasa aku gunakan untuk menutupi diriku akan berfungsi dengan baik untuk menyembunyikan baunya dari tubuhku. Lin Fan sangat senang dengan kecerdasannya. Ini adalah trik yang bisa dia ulangi berkali-kali. Selama dia diburu oleh orang lain, dia bisa menjalankan taktik yang sama dan secara praktis memastikan pelarian yang aman. Tapi, sekarang bukan waktunya untuk kabur. Sepertinya dia tidak setara dengan permaisuri air api. Sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan perubahan haluan dan kembali untuknya. Akan lebih baik baginya untuk menyembunyikannya sebentar lagi. Lin Fan berbaring di sana dengan tenang dan tanpa bergerak. Betapapun kotornya lumpur di sekujur tubuhnya, dia tetap menolak bergerak sama sekali. Memang benar, tidak lama kemudian sesosok tubuh muncul di kehampaan. Dan dari suaranya, ternyata itu adalah permaisuri air api. Hah, properti eksklusif terkutuk. Jika permaisuri menangkapmu, aku pasti akan mematahkan 3 kakimu. Suara yang mendominasi ini terdengar di seluruh langit. Ketika Lin Fan mendengar suara ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin juga. Wanita yang sombong. Pada saat yang sama, dia bersumpah kepada surga bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia pasti tidak boleh ditangkap olehnya. Dia harus meningkatkan kondisi kultivasinya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki dasar untuk bertengkar dengannya, sehingga dia bisa menjatuhkannya dengan kasar dan menunjukkan padanya siapa ayah yang sebenarnya. Hu Wei, apakah menurutmu Yang Mulia tidak akan mengetahui rencana licikmu?
Bahkan jika sehelai rambut pun dari tubuhmu bergerak-gerak, Yang Mulia dapat melihat menembus dirimu. Bukan berarti kamu bisa bermain-main denganku. Lin Fan merasa percaya diri saat ini dan tidak bergerak sama sekali, hanya membiarkan permaisuri air api bertindak sesuai keinginannya. Bahkan sekarang permaisuri air api telah pergi saat ini, Lin Fan masih tidak bergeming sedikitpun. Itu karena menurutnya, permaisuri air api masihlah orang yang sangat licik. Dan memang benar, seperti dugaan Lin Fan, permaisuri air api muncul beberapa kali terus-menerus, seolah-olah dia sendiri sedang menunggu Lin Fan jatuh kembali ke dalam perangkapnya. Melihat situasi seperti itu, Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya berbaring di sana dan menutup matanya. Sungguh menyiksa setelah dianiaya selama beberapa tahun. Sudah lama sekali dia tidak beristirahat dengan baik, dan dia benar-benar hanya ingin istirahat sekarang. Ini adalah tidur yang ingin dinikmati dan dinikmati secara perlahan oleh Lin Fan. Pertarungan antara permaisuri air api dan Lin Fan telah berlangsung selama 5 tahun sekarang. Dalam 5 tahun ini, perubahan yang terjadi di dunia Sein kuno sangatlah besar. Dengan kebangkitan makhluk kuat satu demi satu, ribuan ras yang pernah tertindas di masa lalu kini akhirnya mampu membela diri mereka sendiri. Itu karena mereka sekarang memiliki makhluk yang paling kuat untuk dijunjung di dalam hati mereka. Adapun ras kuno, meskipun posisi mereka sebagian besar mirip dengan masa lalu, mereka tidak bisa lagi menjadi tirani seperti dulu. 3.000 dewa iblis dari ras kuno telah terbangun satu demi satu dalam 5 tahun terakhir juga. Ini akan menjadi pertempuran apokaliptik. Adapun primogenitor dari ribuan ras, setiap kali salah satu dari mereka terbangun, sebuah sekte akan terbentuk dengan penampilan mereka. Sekte-sekte ini akan menarik semua makhluk dari ras yang sama ke dalam sebagai murid mereka. Kali ini, zaman kejayaan ribuan ras akhirnya tiba. Namun, masih ada rencana jahat yang sedang berlangsung. 2 tahun lalu, ras Dewa Sayap, Lucifer, telah tenggelam dan berkolusi dengan ras kuno. Dan pada tahun terakhir, bahkan terjadi pertempuran yang menggemparkan. Ras Raja Raksasa, Kuafu, telah bertarung melawan Dewa Iblis Kematian. Ini adalah pertempuran yang menyebabkan seluruh langit runtuh dan bintang-bintang hancur. Tak terhitung banyaknya korban jiwa. Namun, bagi makhluk paling kuat lainnya dari ras manapun, mereka semua hanya menunggu seolah-olah sedang mengantisipasi sesuatu. Pengkhianat, serahkan harta karun besar ras Buddha itu. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya melesat dari kehampaan. Garis cahaya terdepan sangat tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar hingga hampir mati saat ini. Ini milikku. Ini bukan milik ras Buddha. Seorang biksu berteriak. Namun, 2 bola basket raksasa tergantung di dada biksu itu. Terombang-ambing ke atas dan ke bawah, mereka benar-benar menarik perhatian. Jika Lin Fan melihat ini, dia pasti akan terkejut. Bukankah ini pendeta Sakya? Yang Mulia Sakya adalah seorang jenius dari ras Buddha. Bagaimana dia bisa diburu oleh kaumnya sendiri saat ini? Huff. Tangkap saja makhluk ini dengan tubuh iblis di sana dan serahkan dia untuk ditangani oleh Rulai Buddha. Surga meliputi telapak Buddha. Tiba-tiba, seluruh kehampaan itu beriak saat telapak tangan Buddha emas raksasa turun dari langit, bertujuan untuk menangkap pendeta Sakya di dalamnya. Ketika pendeta Sakya melihat hal ini, dia sangat ketakutan hingga jantung kecilnya mulai berdebar kencang. Astaga, kalian benar-benar melakukannya. Pendeta Sakya merasa bahwa dunia telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Saat tempat penjagaan hancur, dia siap untuk kembali ke perlombaan Buddha dan bergabung dengan mereka. Namun siapa sangka setelah dia kembali ke ras Buddha, dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang agak berbeda pada diri mereka sekarang. Raja Buddha yang benar-benar tak tertandingi di matanya tiba-tiba tampak seolah-olah dia baru saja menerima pukulan yang buruk. Setelah bertanya sedikit, pendeta Sakya menemukan bahwa mereka semua telah ditekan oleh makhluk yang kuat. Saat itulah pendeta Sakya mengetahui tentang kedatangan makhluk yang sangat kuat. Dan tidak hanya itu, makhluk perkasa mengklaim bahwa seluruh ras Buddha diciptakan olehnya. Ini adalah kisah fantasi yang luar biasa di benak pendeta Sakya. Tapi, ketika dia berpikir tentang bagaimana kondisi kultivasinya hampir tidak cukup bagi pihak lain untuk mengisi celah giginya, dia hanya bisa tetap hidup dengan sikap rendah hati. Namun, siapa sangka rahasia dirinya memiliki cahaya pemurnian Buddha Agung akan diketahui oleh Buddha Rulai ini atau yang lainnya, dan pihak lain akan memintanya untuk menyerahkannya. Ini adalah sesuatu yang secara alami tidak dapat diterima oleh pendeta Sakya. Ada apa dengan menyerahkan kepemilikannya hanya karena pihak lain menginginkannya? Bukannya mereka sekarang begitu akrab satu sama lain, bukan? Oleh karena itu, pendeta Sakya segera melarikan diri. Pelariannya ini berlangsung selama 1 tahun penuh hingga sekarang. Dalam 1 tahun ini, pendeta Sakya telah disergap berkali-kali, dan dia hampir tidak bisa keluar hidup-hidup setiap saat. Namun, kali ini, pendeta Sakya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang yang memburunya kali ini semuanya adalah makhluk kuat. Dibandingkan dengan dia, mereka jauh lebih kuat. Berbaring dan menyerah. Telapak Buddha yang turun dari langit semakin membesar setiap detiknya, seolah-olah bisa menutupi seluruh langit. Yang Mulia Sakya tidak punya tempat untuk lari sepenuhnya. Dia kemudian melolong sebelum menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat surga. Kalian terlalu banyak. Pada saat ini, Yang Mulia Sakya baru saja masuk ke mode Sid ketika sejumlah besar kekuatan melonjak keluar darinya, ingin mendorong telapak Buddha menjauh. Tapi, kekuatan yang datang padanya terlalu kuat. Yang Mulia Sakya hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang menekan tubuhnya.
Ledakan, ledakan. Yang Mulia Sakya didorong turun dari kehampaan oleh kekuatan yang menghancurkan ini. Kakinya sedang didorong ke tanah sekarang. Aku sangat. Pendeta Sakya berteriak, merasa ini adalah akhir dari perjalanannya. Astaga, siapakah orang buta yang menginjak tubuhmu ini? Apakah kamu ingin mati? Tepat pada saat ini, sebuah suara keras terdengar. Saat ini, Lin Fan sedang meledak. Bukankah dia hanya tidur nyenyak, dan itu saja? Mengapa orang buta mulai menginjak-injak lumpur? Apakah mereka tidak memiliki mata saat dilahirkan atau bagaimana? Bab 886, Kehidupan yang sangat sulit. Saat ini, Pendeta Sakya sangat gelisah. Oleh karena itu, dia sangat gugup dengan suara yang datang tiba-tiba ini. Merasa seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari bawah kakinya, dia bahkan tidak perlu berpikir dua kali sebelum menginjakkan kakinya dengan keras sekali lagi. Ayo, astaga, masih ada Cat lagi. Saat Lin Fan hendak bangun, pria yang berdiri di atasnya tiba-tiba menginjak ke bawah sekali lagi, menyebabkan dia meledakkan seluruh bagian atasnya. Siapa yang membuatnya kesal? Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi di dalam lubang di bawah tanah dan tertidur karena dia sedikit lelah, bukan? Apakah dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Lin Fan tidak berpikir lagi saat dia mendorong kaki yang berada di atasnya hingga terpisah dan berdiri dengan marah. Pendeta Sakya hampir kehabisan akal saat ini. Ini terutama ketika dia melihat manusia lumpur di depannya, dan dia bahkan lebih terkejut. Itu kamu. Saat Lin Fan bersiap untuk mengirim orang yang menginjaknya terbang, dia terkejut. Bukankah ini biksu botak? Dan dari kelihatannya, keadaan tidak terlihat terlalu baik bagi biksu botak saat ini. Apakah dia sedang diburu oleh seseorang atau sesuatu? Ledakan, ledakan. Pada saat ini, telapak Buddha masih menekan dari langit, seolah-olah dapat menghancurkan biksu botak itu kapan saja. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya biksu botak ini tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Lin Fan berdiri tegak dan mengacungkan satu kepalan tangan ke atas, tampak sangat mengesankan dengan pendiriannya. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat kejam. Satu kepalan tangan itu sudah cukup untuk menutupi seluruh langit, karena hal itu menyebabkan telapak tangan Buddha yang tampak perkasa menyebar sebelum berubah menjadi titik cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di dunia. Ketika Pendeta Sakya melihat hal ini, dia benar-benar bingung. Benar-benar tirani. Beberapa makhluk ras Buddha yang mengejarnya sangatlah kuat. Sepanjang pengejaran, dia tidak bisa melakukan apapun selain menghindar dan lari. Dia bahkan tidak bisa melawan sama sekali. Tapi, fakta bahwa manusia lumpur di hadapannya saat ini begitu sombong membuat Pendeta Sakya membeku di tempatnya karena terkejut. Rekan saudaraku, terima kasih atas bantuanmu yang besar dalam menahan serangan itu. Kamu pasti akan menerima karma baik untuk ini di masa depan. Setelah Pendeta Sakya tersadar dari pingsan singkat itu, dia tahu bahwa dia tidak boleh berlama-lama lagi di tempat ini dan terus melarikan diri. Dan saat Pendeta Sakya hendak berlari, Lin Fan angkat bicara. Biksu botak, bagaimana sekarang? Apakah kamu bahkan tidak mengenaliku lagi? Apakah kamu ingin mati sekarang? Dermawan, aku tidak botak. Mendengar orang lain memanggilnya biksu botak, Pendeta Sakya tetap merasa sangat kesal. Tapi, ketika dia hendak mengoreksi pihak lain, dia terdiam sesaat. Itu karena dia menyadari bahwa suara ini dan cara pihak lain memanggilnya sangat familiar. Kamu, Yang Mulia Sakya memelototi manusia lumpur di hadapannya dan terkejut di sana. Lin Fan tersenyum dengan tenang sebelum melihat bagaimana penampilannya saat ini. Mengangkat telapak tangannya, dia menggunakan elemen air untuk membasuh seluruh tubuhnya, membersihkan semua lumpur sebelum dia memperlihatkan wajah aslinya. Dermawan, itu kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini, Yang Mulia Sakya berteriak kegirangan seolah-olah dia baru saja menemukan kekayaan yang luar biasa. Dermawan, selamatkan aku. Aku sedang diburu oleh orang-orang ini. Tapi kemudian, dia segera bersembunyi di belakang Lin Fan. Bagaimana kabarmu seburuk itu sekarang? Lin Fan melihat ke arah beberapa sosok di kehampaan, bukankah ini hanya sepasang makhluk berstatus Dewa Abadi yang belum mendapatkan kursi Dewa Abadi? Tak disangka mereka mampu mendorongmu sedemikian rupa. Apa memalukan? Amitabha, dermawan di sini, orang ini adalah pendosa dari ras Buddha. Tolong serahkan dia kepada kami. Pada saat ini, sosok yang memancarkan cahaya Buddha ke seluruh tubuhnya berbicara dengan suara lembut. Dia mengangkat satu telapak tangan di depan dadanya dan membawa jam besar bersamanya. Omong kosong. Aku bukan orang berdosa. Kalian para bajingan yang ingin mencuri cahaya pemurnian Buddha Agungku. Setelah dikejar begitu lama, bahkan Pendeta Sakya pun mulai merasa kesal. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang yang merosot. Saat mereka mengejarnya, mereka menginginkan nyawanya. Tidak ada waktu baginya untuk istirahat sama sekali. Hah, seorang Buddha gemuk yang berada di samping mendengus dingin. Wajah marahnya saja sudah cukup untuk menakuti makhluk yang lebih lemah. Yang Mulia Sakya bersembunyi di balik punggung Lin Fan sekali lagi. Dermawan, sekelompok orang ini sangat kejam. Mereka bahkan tidak berperilaku seperti makhluk ras Buddha sama sekali. Siapapun yang mereka temui, mereka bunuh. Siapapun yang tidak percaya pada mereka terbunuh seketika. Ras Buddha saat ini telah berubah secara signifikan. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan sekelompok orang ini. Pada saat yang sama, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Biksu botak ini benar-benar milikmu.
Jika kalian tahu apa yang baik bagi kalian, sebaiknya kalian enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dalam seranganku jika kalian masih ingin kurang ajar. Jawab Lin Fan. Amitabha, dermawan, kami tidak akan pergi sampai kami membawa orang berdosa ini kembali bersama kami. Memaafkan orang berdosa membuatmu menjadi orang berdosa juga. Jatuhkan dia dan kita akan memutuskan hukumannya setelah kita kembali. Sang Buddha dengan wajah marah di sampingnya berteriak. Aku sudah memberikan wajah pada kalian, tapi kalian menolak menerimanya. Beraninya kalian mencoba menumpangkan tangan kalian pada anak buahku. Enyahlah. Lin Fan langsung melontarkan satu pukulan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tinju itu tampak seolah-olah dapat merobek cakrawala saat ia melesat ke arah para Buddha. Ledakan. Ini sudah berakhir. Bam! Satu demi satu, para Buddha terlihat heran. Tubuh mereka kemudian mulai meledak seolah-olah mereka baru saja bertemu dengan kekuatan yang tidak dapat diblokir. Ding! Selamat atas pembunuhan makhluk ras Buddha. Ding! Perang besar dunia tanpa batas dimulai. Fungsi tayangan dimulai. Poin kesan ras Buddha menurun. Ras Buddha, kebencian. Lin Fan tercengang. Tidak kusangka akan ada fungsi seperti itu. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Karena ini adalah perang besar dunia tanpa batas, maka dia akan mewakili umat manusia. Selama kita bertemu dengan siapapun yang marah, bunuh mereka semua sampai mati. Astaga, dermawan, kamu terlalu kuat sekarang, bukan? Tak disangka kamu akan berubah menjadi sekuat ini setelah beberapa tahun tidak bertemu denganmu. Pendeta Sakya berseru tak percaya. Dan apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu menjalani hidup dengan begitu buruk saat ini? Memikirkan bahwa setelah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kamu hanya berada pada kondisi surgawi tingkat 9, itu saja. Apakah potensi bawaanmu telah habis dimakan oleh anjing atau apa? Lin Fan berkomentar. Bukan begitu, dermawan. Saya telah diburu siang dan malam selama beberapa tahun sekarang. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk berkultivasi dengan damai? Bagaimana bisa pendeta Sakya membiarkan Lin Fan mengejeknya seperti itu? Tidak peduli apapun, dia adalah seorang jenius dari ras Buddha. Namun, melihat situasinya saat ini, dia tidak bisa lagi kembali ke ras Buddha. Dia telah menjadi orang berdosa dari ras Buddha. Sialan, mereka terlalu kejam. Yang dia lakukan hanyalah menyembunyikan skill itu dari mereka, bukan? Apakah mereka harus mengejarnya tanpa henti? Ini benar-benar sangat menyebalkan. Bagaimana dengan tempat penjagaan? Lin Fan bertanya. Itu hilang. Bagaimana dengan tentara revolusioner kita? Lin Fan bertanya lagi. Ah, dermawan. Tentara revolusioner kita sudah lama dibubarkan. Para anggota kita itu benar-benar tidak berdaya. Saat mereka mendengar bahwa ada makhluk paling kuat dari ras mereka sendiri yang memberkati dan melindungi mereka, mereka semua lari lebih cepat daripada pasukan revolusioner kita. Yang lain untuk kembali berpihak pada makhluk paling kuat yang muncul entah dari mana. Saat dia sampai pada hal ini, hati pendeta Sakya dipenuhi dengan rasa sakit. Itu adalah hari yang indah, cerah dan cerah. Tapi, para anggota yang baru saja melarikan diri bersama pendeta Sakya datang ke hadapannya satu demi satu. Wakil ketua partai, aku minta maaf. Ada makhluk paling kuat dalam rasku yang telah muncul sekarang. Aku akan kembali sekarang. Apakah hati nurani mereka masih tersisa? Tidak ada. Hati nurani mereka semuanya telah terbang ke surga. Apa yang masih aku lakukan di sini bersama tentara revolusioner? Aku punya makhluk yang paling kuat dalam rasku sekarang. Saatnya kembali dan memeluk kakinya. Akhirnya, semua anggota melarikan diri, dan pendeta Sakya menjadi pemimpin tanpa anggota. Oleh karena itu, dia hanya bisa kembali ke ras Buddha. Tapi, siapa sangka setelah dia kembali ke ras Buddha, dia akan menemui sesuatu yang keterlaluan seperti itu. Keras. Ini adalah kehidupan yang sangat sulit yang dia jalani. Bab 887, situasi ini sepertinya tidak benar. Setelah mendengar kata-kata biksu botak itu, Lin Fan terdiam. Dia tidak menyangka akan terjadi banyak hal. Dermawan, kemana saja kamu selama 5 tahun terakhir? Pendeta Sakya bertanya. Ini, untuk sesaat, Lin Fan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bukannya dia bisa mengatakan bahwa dia telah ditiduri oleh seorang cewek selama 5 tahun penuh, bukan? Saya telah berkultivasi dalam pengasingan. Akhirnya, dia hanya bisa memikirkan alasan yang terdengar lebih baik ini. Begitu, jadi begitu. Seperti yang dikatakan biksu malang ini, setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, kekuatanmu menjadi semakin kuat, dermawan. Sekarang aku tahu itu karena kamu telah berkultivasi dalam pengasingan. Pendeta Sakya meratap. Tidak heran dia tidak mendengar kabar tentang dermawan Lin selama beberapa tahun terakhir. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan Ciki dari surganya. Gila, saat Ciki keluar, dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Ketika pendeta Sakya melihat Ciki, wajahnya berseri-seri, dermawan. Waktumu sangat tepat. Biksu malang ini hampir mati kelaparan sekarang. Tak kusangka kamu punya ayam yang siap untuk dipanggang. Ketika Ciki yang masih meregangkan badan sambil menikmati udara segar di luar mendengar kata-kata tersebut, dia berteriak. Dia kemudian memutar kepalanya dengan marah dan menatap tajam ke arah pendeta Sakya dengan mata ayamnya. Biksu botak, kamu bilang siapa yang ingin kamu barbekue? Ciki sangat marah saat ini. Tak disangka biksu botak ini akan berbicara tentang memanggangnya.
Persetan. Ayam ini bisa bicara. Ketika pendeta Sakya melihat seekor ayam yang dapat berbicara, dia terlonjak ketakutan. Sungguh pemandangan langka seekor ayam yang bisa berbicara muncul. Baiklah, berhentilah membuat keributan sekarang. Ini Ciki, ini biksu botak. Kalian kenali satu sama lain, kata Lin Fan. Oh, jadi, ini kakak Ciki. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu. Pendeta Sakya mengulurkan tangannya, mengisyaratkan agar mereka berbaikan dengan berjabat tangan. Tapi bagi Ciki, ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Dia kemudian melompat ke kepala botak pendeta Sakya. Kak Ciki, kamu cukup bersemangat. Pendeta Sakya terkekeh. Lin Fan melihat betapa ramahnya Ciki kepada pendeta Sakya, dan merasa bingung di dalam hatinya. Apakah ayam berdarah ini mengalami perubahan kepribadian? Namun tiba-tiba, pendeta Sakya berteriak, mengapa kepalaku terasa panas? Astaga, kakak Ciki, kamu buang air besar. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menoleh dan menemukan bahwa Ciki baru saja membuang sampah besar-besaran di kepala biksu botak itu. Masih panas mengepul dan mengeluarkan asap putih. Kakakku, Ciki berteriak dengan semangat sebelum melompat kembali ke bahu Lin Fan. Dia kemudian menahan sayapnya dan meletakkannya di akimbo pinggangnya, ingatlah untuk memperhatikan kata-katamu di masa depan, biksu botak. Astaga, sudah berapa umurmu, namun kamu masih berbicara seperti anak kecil. Kamu bahkan tidak bisa menjadi dibandingkan dengan Cikimu di sini. Yang Mulia Sakya, Lin Fan, ... Saat ini di perlombaan Buddha. Ras Buddha saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Seluruh tempat dipenuhi dengan suara Buddha, dan tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Tanah suci barat dengan kebahagiaan tertinggi. Sekelompok Buddha dan Buddha duduk bersila di sana. Mereka memandang makhluk paling berkuasa yang sedang duduk di platform tinggi di depan mereka dengan tatapan hormat. Di tanah suci kebahagiaan tertinggi ini, doktrin Buddha diubah menjadi serangkaian naga emas panjang yang melingkar di dalam kehampaan. Ini adalah Buddha leluhur yang menyebarkan doktrin Buddhis. Semua Buddha lama mendengarkannya dengan ekspresi mabuk di wajah mereka. Namun, para Buddha semuanya benar-benar putus asa. Mereka semua pernah menjadi makhluk kuat dari ras Buddha yang menguasai seluruh ras. Namun sejak Buddha leluhur misterius ini muncul, segalanya berubah drastis. Saat ini, mereka adalah makhluk ras Buddha peringkat ketiga. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Hal ini terutama terjadi pada pengaturan tempat duduk. Mereka sekarang duduk berdasarkan peringkatnya, dan para Buddha ini sekarang diasingkan ke lingkaran luar. Adapun para Buddha lama dan Buddha dunia yang berada di depan saat ini, tidak ada yang tahu dari mana mereka keluar. Seolah-olah mereka muncul begitu saja. Dan hal yang paling tak tertahankan bagi para Buddha Lord ini adalah bahwa orang-orang ini bahkan lebih tangguh daripada mereka dalam hal kekuatan. Apakah keadilan sudah ada lagi di dunia ini? Sejak kapan makhluk kuat mengubah ini menjadi tidak berharga? Bagi semua Buddha Lord ini, seolah-olah dunia telah meniduri mereka seperti anjing. Berderak. Tiba-tiba, beberapa kursi Buddha yang kosong meledak, menyebabkan semua makhluk Buddha di sekitar mereka melompat ketakutan. Buddha leluhur, yang duduk di singgasana kerajaan, membuka matanya. Suaranya yang tak terbatas terdengar melintasi kehampaan. Buddha dunia jam emas, Buddha lama mata marah. Dibunuh oleh iblis jahat dan telah kembali ke tanah suci barat dengan kebahagiaan tertinggi. Amitabha, ketika masa ras Buddha mendengar ini, mereka melantunkan kitab suci dan mendapatkan kembali wajah damai mereka. Wajah para Buddha semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini. Tidak kusangka orang-orang ini bisa tetap tenang setelah seseorang terbunuh. Apakah mereka harus begitu tenang? Para Buddha ini mengetahui bahwa orang-orang ini pasti sedang mengejar pemuda itu, Yang Mulia Sakya. Tapi sekarang setelah kursi Buddha meledak, sepertinya anak itu berhasil keluar dari penderitaannya. Kerja bagus. Memang benar, dia bukanlah kebanggaan ras Buddha tanpa alasan, karena mampu menyingkirkan kabut lama itu. Tidak hanya semua Buddha Lord ini mengalami banyak kesulitan, mereka juga dipandang rendah oleh orang-orang ini. Sekarang kebanggaan ras Buddha dapat membunuh orang-orang tua itu sama saja dengan melampiaskan rasa frustrasi mereka. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan pribadi kali ini. Tubuh Buddha leluhur ditutupi oleh lapisan perlindungan emas, dengan serangkaian naga Buddha melingkari dirinya. Dia kemudian melihat ke arah kehampaan yang tak ada habisnya dan menggerakkan tubuh aslinya. Semoga Buddha kita diantar. Masa ras Buddha bersorak dengan bangga. Ketika para Buddha melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mereka langsung panik. Bajingan ini pergi dengan tubuh aslinya. Sanggupkah pemuda Sakya itu bertahan melawan hal ini? Pada saat ini, pendeta Sakya sedang menatap Ciki dengan mata marah. Di sisi lain, Ciki balas menatapnya dengan keganasan yang sama, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Seolah-olah mereka berdua bisa bertengkar kapan saja. Tunggu, ada yang datang. Tepat pada saat itu, sesuatu terjadi pada kehampaan. Awalnya, langit cerah dan tidak berawan sejauh ribuan mil. Namun tiba-tiba, badai awan menutupi seluruh langit. Dari dalam mereka, serangkaian sinar cahaya Buddha emas merembes keluar. Amitabha, suara tanpa batas terdengar dari dalam awan. Seolah-olah awan itu dibelah oleh seseorang, awan itu terpisah ke kiri dan ke kanan, menampakkan patung Buddha emas di tengahnya. Itu dia, itu dia. Ketika pendeta Sakya melihat siapa orang itu, dia berseru kaget. Bagi pendeta Sakya, orang ini sungguh mengerikan. Sakya Muni, sebagai orang berdosa dari ras Buddha, siapa yang dengan tegas kamu tolak?
Kembalilah bersamaku ke tanah suci barat. Suara perkasa dari Buddha leluhur mengguncang seluruh dunia, menyebabkan seluruh tempat tampak seolah-olah itu adalah dunia para Buddha. Dengan itu, naga Buddha menari-nari, menunjukkan kekuatan yang bermartabat. Persetan dengan ibumu. Aku akan kembali bersama ibumu ke tanah suci barat. Pendeta Sakya melolong. Sekarang karena kakaknya ada di sini, dia tidak perlu takut dengan hal ini. Pada saat ini, Lin Fan memandang pendeta Sakya dengan bingung. Biksu botak, namamu Sakyamuni. Benar, itu nama lengkapku. Tapi, biksu malang ini masih berharap agar dermawan mulai memanggilku pendeta Sakya. Jawab pendeta Sakya. Astaga, Lin Fan merasa sedikit aneh di hatinya. Tetapi pada saat ini, Buddha leluhur yang berada dalam kehampaan sama sekali tidak tampak seperti seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dermawan ini, Anda tampaknya memiliki kedekatan dengan Buddha Anda di sini. Anda dapat bergabung dengan ras Buddha kami. Buddha leluhur memandang Lin Fan dan berkata dengan tenang. Bergabunglah dengan ibumu. Lin Fan tidak menyangka biksu botak yang baru tiba ini ingin mengikatnya ke dalam perlombaan Buddha. Orang ini sedang mencoba menggali lubang agar dia bisa melompat ke dalamnya. Hah, tiba-tiba, Buddha leluhur menjadi marah, dan telapak tangan tak terbatas turun dari kehampaan. Dermawan, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Dermawan, aku serahkan ini padamu. Ketika pendeta Sakya melihat segala sesuatu di hadapannya, dia berteriak sebelum melompat ke belakang. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangani sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan Lin Fan menunjukkan kekuatannya sesuai keinginan hatinya. Tetapi bagi Lin Fan, biksu botak baru di sini tampak sedikit tangguh. Bab 888, siapa takut pada siapa? Dengan ekspresi tegas di wajahnya dan telapak tangannya yang melingkupi surga, telapak Buddha emas yang berkilau itu turun ke langit seperti gunung 5 jari yang digunakan untuk menekan monyet. Sialan kalian semua biksu botak. Apa kalian hanya tahu cara menggunakan teknik telapak tangan? Kekuatan Lin Fan bergemuruh saat dia menghantam dengan satu tinju. Ketika tinju bertabrakan dengan serangan telapak tangan, suara gema terdengar. Sangat kuat, hanya dengan pertukaran pukulan awal, Lin Fan sudah bisa mendapatkan pemahaman kasar tentang kekuatan pihak lain. Kekuatan Buddha leluhur ini jelas melampaui kondisi tertinggi. Hanya telapak tangan itu saja sudah cukup bagi Lin Fan untuk mengetahui bahwa masih ada lebih banyak lagi dari mana datangnya. Faktanya, kekuatan tersebut tidak ada habisnya, dan membawa serta beberapa masukan juga. Namun meski begitu, Lin Fan tidak takut sedikitpun. Dia adalah seseorang yang masih memiliki beberapa trik. Namun, apakah dia bisa membunuh biksu botak ini atau tidak adalah masalah lain. Amitabha, dermawan, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga tingkat tertinggi. Mohon jangan menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk pendosa ras Buddha ini. Dengan satu serangan untuk menguji keadaan, Buddha leluhur telah berhasil merasakan kedalaman kekuatan pihak lain. Namun, Buddha leluhur terkejut saat mengetahui bahwa manusia ini memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Itu sungguh luar biasa. Dan itu bahkan bukan hal yang paling sulit dipercaya. Fakta bahwa manusia ini tampaknya merupakan produk dari era ini saja. Itulah hal yang sulit dipercaya. Dalam beberapa era terakhir, ada juga makhluk paling kuat dari ras manusia. Namun, mereka sudah terjatuh. Bahkan, mereka sempat tertidur atau bereinkarnasi. Dengan terputusnya warisan makhluk-makhluk paling kuat itu, pastinya tidak akan ada lagi keturunan umat manusia yang bisa menerobos ke kondisi seperti itu. Memang benar, biksu botak itu hanya mengujinya, dan itu saja. Namun, Lin Fan masih tidak terpengaruh. Sepertinya hal seperti itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Biksu botak ini, aku pasti melindunginya. Lin Fan menyatakan dengan mengesankan. Saat ini, pendeta Sakya begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Inilah cinta sejati. Kekuatan Buddha leluhur di hadapannya ini adalah sesuatu yang telah disaksikan dan diakui semua orang sebagai sesuatu yang sangat hebat. Namun bahkan pada saat ini, kakaknya bertekad untuk melindunginya. Ini adalah sesuatu yang menggerakkan pendeta Sakya tanpa henti. Dia bahkan tidak sabar untuk menawarkan dirinya untuk dinikahi sekarang juga. Kak, hutang ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh biksu malang ini. Pendeta Sakya mendengus sambil menangis. Dia bahkan tidak mempermasalahkan dua bola basket yang tergantung di dadanya saat ini. Iya, kamu akhirnya tahu betapa baiknya kakakmu memperlakukanmu, kan? Jawab Lin Fan. Pendeta Sakya menyeka air mata di sisi matanya dan menganggukkan kepalanya penuh rasa terima kasih. Ya, saya tahu sekarang. Yang mulia Sakya tidak dapat membayangkan bahwa masih ada seseorang yang memperlakukannya sebaik ini di dunia ini. Dia benar-benar tersentuh hingga dia akan terbang ke surga sekarang. Buddha leluhur memandang ke arah Lin Fan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Dermawan, karena kamu begitu keras kepala dan tegas, Buddha leluhurmu tidak punya pilihan selain menyeretmu ke tanah suci barat dan membuatmu mendengarkan ajaranku. Petik 2. Wajah Buddha leluhur yang keemasan dan tegas tampak bermartabat dan perkasa, seperti pancaran cahaya keemasan yang bersinar menyinari dunia. Setan manapun yang menghadapi hal ini akan segera menghilang menjadi asap. Tunggu, pada saat ini, Lin Fan tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi tanda waktu tunggu. Dermawan, mungkinkah kamu akhirnya memperbaiki perilakumu dan bersedia menyerahkan pendosa dari ras Buddha itu sekarang? Suara cemerlang Buddha leluhur terdengar dari dalam kehampaan. Dalam satu kalimat itu, otoritas surga terikat dalam jumlah yang tak tertandingi.
Tolong beri aku 3 detik, kata Lin Fan. Baiklah, Buddha leluhur menganggukkan kepalanya. Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Sepertinya sudah waktunya dia bersinar kali ini. Buka set tertinggi. Lin Fan memerintahkan dalam pikirannya, mempercepat sistem untuk membuka perangkat tertinggi yang diberikan oleh sistem itu sendiri. Menurut Lin Fan, produk apapun dari sistem pastilah sesuatu yang indah. Jika dia memakai perangkat tertinggi ini, siapa yang tahu apakah dia mungkin bisa memukul Buddha leluhur ini sampai mati. Ding, mendapatkan set tertinggi, melengkapinya secara otomatis. Sial, tiba-tiba, tubuh Lin Fan ditutupi oleh seberkas cahaya terang. Tapi, Lin Fan tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan set ini. Dia mengenakan jubah naga di tubuhnya, dengan mahkota raja dengan jumbai topi Qin Shi Huang di kepalanya. Manik-manik emas di depannya praktis menutupi matanya dan menghalangi seluruh penglihatannya. Astaga, ibu bajingan ini hanya mempermainkanku. PFT. Dan tepat pada saat itu, Pendeta Sakya tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Lin Fan menoleh untuk bertanya. Kak, dari mana kamu mendapatkan kostum itu? Kata-kata yang tertulis di punggungnya sungguh lelucon yang berlebihan. Pendeta Sakya menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak. Lin Fan sangat marah saat ini. Bahkan ada kata-kata. Lin Fan segera melepas bajunya. Ketika dia melihat kata-kata di belakangnya, dia benar-benar bingung. Ras manusia, tak terkalahkan. Aku akan menemui nenekmu. Lin Fan berteriak. Ungkapan murahan macam apa ini? Tetapi pada saat ini, Lin Fan tidak dapat lagi diganggu dengan hal ini. Dia segera mengenakan kembali pakaian itu. Ding, ras manusia dilengkapi dengan Supreme Set. Ding, fungsi diaktifkan. Mode tak terkalahkan, 10 detik. Ding, senjata tertinggi ras manusia, dewa pembunuh iblis yang menaklukkan senjata Gatling. Sial, tiba-tiba, kehampaan itu bergetar seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan muncul darinya. Buddha leluhur, yang telah memperhatikan semuanya, mulai mengerutkan alisnya. Dia kemudian berbalik dan menatap Lin Fan dengan tegas. Dan apa sebenarnya ini? Ketika Lin Fan melihat senjata Gatling penakluk dewa pembunuh iblis ini, dia benar-benar tercengang. Bukankah ini hanyalah pistol di tangan dan dunia adalah milikku? Ketika dia meletakkan tangannya pada senjata tertinggi umat manusia, Lin Fan merasa seolah-olah dia akan masuk ke mode Sith. Kekuatan yang melonjak dalam dirinya bergemuruh tanpa henti di dalam tubuhnya seolah-olah bisa meledak kapan saja. Hah, melihat ini, Buddha leluhur menjadi marah. Cahaya Buddha yang terang meliputi seluruh tempat dan sebuah penampakan berdiri tegak di dalamnya. Penampakan itu tampak sangat bermartabat dan khusyuk, memancarkan kekuatan besar yang menyelimuti area tersebut. Setiap gerakan yang dilakukannya menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kak, apapun yang terjadi, kamu harus berhati-hati. Itu adalah penampakan yang paling kuat dari seluruh ras Buddha. Ketika Pendeta Sakya melihat penampakan yang dilakukan oleh Buddha leluhur, dia berteriak. Cek, bermain dengan penampakan. Apa menurutmu You're truly tidak memilikinya? Penampakan tertinggi. Lin Fan meraung. Karena kasusnya seperti ini, dia hanya bisa melawannya dengan semua yang dia punya. Memegang matahari dan bulan di tanganku saat aku memetik bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Pada saat ini, sosok ilusi raksasa muncul di belakang Lin Fan. Penampakan tertinggi ini tampak persis seperti Lin Fan. Namun, pada saat ini, penampakan tertinggi memegang matahari dan bulan. Salah satu tangannya terangkat seperti burung hinggap, di mana sederet bintang berkilauan melayang di atasnya. Dia memandang Buddha leluhur dengan ekspresi yang mengesankan, seolah-olah dia tak terkalahkan di seluruh dunia. Kak, penampakanmu benar-benar menjijikkan. Ketika Pendeta Sakya melihat penampakan itu, matanya hampir keluar. Will dan Lau, semuanya berada dalam kondisi puncak. Hal ini terutama terjadi pada matahari, bulan, dan bintang di tangannya. Mereka hanyalah makhluk hidup. Melihat hal ini, Lin Fan tidak begitu yakin. Namun, Yang Mulia Sakya adalah seseorang yang sangat ahli dalam hal ini. Penampakan yang benar-benar hebat adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua orang. Namun, menciptakan penampakan seperti itu tidak diragukan lagi lebih sulit daripada sulit. Namun sekarang setelah ada penampakan seperti ini muncul tepat di hadapan wajahnya, bagaimana mungkin Yang Mulia Sakya tidak terkejut? Ketika Buddha leluhur melihat penampakan Lin Fan, jantungnya juga berdetak kencang, merasa sangat tidak percaya. Bagaimana mungkin manusia yang berada pada kondisi tertinggi dapat mengembangkan penampakan seperti itu? Dermawan, bertobatlah, dan kamu akan diselamatkan. Buddha leluhur menyatukan kedua telapak tangannya. Saat mereka menutup, cahaya keemasan yang sangat terang bersinar dari antara telapak tangannya dan menyerang Lin Fan. Biksu botak, Yang Mulia akan memberimu pertarungan yang bagus kalau begitu. Lin Fan bisa merasakan perasaan bahaya yang datang dari Buddha leluhur. Namun, dia tidak bingung karenanya. Bukankah itu hanya perkelahian? Siapa yang takut pada siapa? Bab 889, jangan bergerak jika kamu punya nyali. Bagaimana aku bisa bermain dengan Gatling ini? Pada saat ini, Lin Fan masih mencoba memikirkan cara bermain dengan senjata Gatling penakluk dewa pembunuh iblis ini. Namun, cahaya Buddha dari kehampaan telah mencapai dirinya. Kak, cepat lakukan sesuatu. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Teriak Pendeta Sakya. Pada saat ini,
Ciki juga sedang berdiri di atas kepala pendeta Sakya sambil mengepakkan sayapnya dengan marah. Semuanya terlalu menarik saat ini. Aku menemukannya. Akhirnya, Lin Fan menemukan cara menggunakan senjata tertinggi ras manusia itu, dan kemudian menggerakkan jarinya. RATATATATATA. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan menjalar ke seluruh tubuhnya. Laras Gatling Gun saat ini seperti binatang buas yang meledak dengan kekuatan yang luar biasa tak tertandingi. Setiap peluru sepertinya menembus waktu, dan meledakkan cahaya Buddha seketika. Astaga, kuat sekali. Lin Fan melihat segala sesuatu di depannya dan terkejut juga. Ini bahkan lebih ganas daripada saat dia berusaha sekuat tenaga. Ketika Buddha leluhur melihat hal ini, dia juga terkejut. Ada kilatan aneh yang bersinar di matanya yang dipenuhi dengan sifat Buddha. Harta karun ini. Buddha leluhur tertegun sejenak. Dia telah melihat segala macam harta karun di dunia ini. Tapi, hal yang ada di depan matanya saat ini masih bisa dianggap cukup menakjubkan. Keren abis. Saat ini, pendeta Sakya benar-benar terpesona oleh kekuatan senjata misterius ini. Ini terlalu berat, bukan? Hah, Buddha leluhur tidak tahan lagi dengan hal ini dan dia berteriak. Penampakan raksasanya juga meraung, menyebabkan swastika emas di dada penampakan itu berputar melalui kehampaan dengan sifat Buddha yang sangat besar di dalamnya. Ini adalah esensi sejati dari Buddha leluhur, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Menekan, suara ledakan yang mirip dengan guntur terdengar. Hal ini terjadi tanpa henti ketika musik Buddhis menyelimuti dunia, menyebabkan bunga-bunga surgawi berjatuhan dan segala macam fenomena aneh terjadi. Bertengkar denganku karena penampakan kita. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Lin Fan sangat marah. Gatling Gun yang dipegang di tangannya meledak dengan kekuatan yang luar biasa sekali lagi. Pada saat ini, penampakan yang melayang lembut di belakang punggung Lin Evna bergerak tiba-tiba. Telapak tangannya yang besar itu meremas erat-erat, mendorong matahari merah menyala dan bulan hitam yang menyeramkan itu bersama-sama di tangannya dan menyatukan keduanya. Seketika, benda bulat berwarna merah dan hitam yang tidak diketahui muncul dari udara tipis. Apa ini? Lin Fan memainkannya dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Dermawan, ini adalah dao Buddha leluhur Anda di sini, yang berisi semangat semua makhluk hidup. Anda tidak boleh. Swastika adalah rahasia terkuat yang dimiliki oleh Buddha leluhur. Namun, sebelum Buddha leluhur menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang membuatnya takut terjadi. Penampakan Lin Fan melemparkan bola bundar itu ke tangannya dengan santai. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, saat ia berbenturan dengan swastika itu, kekuatan yang sangat besar meledak dan seketika berubah menjadi lubang hitam dengan radius 1000 mil. Ini adalah kekuatan ekstrim yang menghancurkan semua kekosongan di sekitarnya, menyebabkan sejumlah besar arus kosong mengalir keluar tanpa pandang bulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Buddha leluhur yang telah mengamati segala sesuatu dengan tenang sama sekali tidak tenang ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa swastika yang dimilikinya, yang merasuki roh setiap makhluk, dihancurkan dalam sekejap sebelum diubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari muka dunia. Hah, penampakan Lin Fan mendengus dingin saat matahari dan bulan muncul di tangannya sekali lagi. Seolah-olah matahari dan bulan dapat digunakan berkali-kali. Kejam, ketika Lin Fan merasakan kekuatan yang mengamuk itu, dia benar-benar bingung. Bukankah segala sesuatu yang diberikan oleh sistem terlalu kejam? Kekuatan yang muncul jauh melampaui imajinasi Lin Fan. Satu-satunya kata untuk menggambarkan ini sungguh mengerikan. Biksu botak, menurutku kamu tidak berarti apa-apa. Lin Fan harus mengangkat jumbai mutiara sambil berkata, brengsek, hal-hal ini terlalu merepotkan. Menghalangi penglihatannya adalah sesuatu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Amitabha, karena kamu dengan keras kepala bersikeras untuk terus melakukan kesalahanmu, dermawan, Buddha leluhurmu di sini hanya bisa memilih untuk mengirimmu ke neraka. Meskipun suara Buddha leluhur tampak seperti mengandung sifat Buddhis, sebenarnya ada banyak kemarahan yang tersembunyi di dalam nada suaranya. Dampak dari satu kalimat itu jauh dari kesan biasa. Seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia ditaklukkan olehnya. Doktrin Buddha yang tak terbatas, seluas lautan. Melewati kehidupan. Buddha leluhur melantunkan kitab suci Buddha saat serangkaian cahaya Buddha bersinar dari belakang punggungnya seperti panji-panji cahaya yang menembus seluruh dunia sebelum terus menyatu. Seolah-olah mereka akan membentuk ras dunia Buddha. Ini adalah kekuatan Buddha yang tak tertandingi dari Buddha leluhur. Dia bisa mengeluarkan kekuatan ras Buddha untuk menciptakan alam khusus, sehingga memungkinkan kehidupan berlalu di dalamnya. Ini dimaksudkan untuk kematian Lin Fan. Ini bukan lagi keterampilan mistik seni bela diri. Ini adalah keterampilan sebenarnya dari Dao besar. Dao besar kehidupan yang berlalu. Ledakan, bibir Buddha leluhur yang seperti logam bergerak sedikit dan mengeluarkan suara dentang logam. Tiba-tiba, sesuatu berubah di seluruh dunia. Lin Fan tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan Buddha yang tak terbatas ini ketika kekuatan misterius kehidupan melonjak melalui dirinya. Ini adalah keadaan yang paling mendalam dalam ras Buddha. Dermawan, bertobatlah atas dosa-dosamu sekarang dan kamu akan berubah menjadi seorang Buddha. Saat ini, dosa-dosamu sangat berat. Biarkan Buddha leluhurmu di sini membersihkan dosa-dosamu. Mata Buddha leluhur bersinar dengan dua pancaran cahaya keemasan yang menembus surga. Seolah-olah pancaran cahaya ini memiliki segala yang dimiliki oleh Buddha leluhur.
Alis Lin Fan berkerut saat dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar datang ke arahnya. Astaga, apa dia benar-benar melakukannya? Sepertinya aku hanya bisa bertarung habis-habisan dengannya. Jika itu didasarkan pada kekuatan sebenarnya, tidak mungkin Lin Fan bisa mengalahkan Buddha leluhur. Tapi, dengan ras manusia tertinggi saat ini, apakah dia bisa menjatuhkannya atau tidak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Biksu botak, rasakan bagaimana rasanya disuguhi popcorn yang tak ada habisnya. Lin Fan meraung. Ratat. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa setelah dia diselimuti oleh kekuatan kehidupan yang luar biasa ini, dia bisa merasakan esensi, semangat, dan vitalitas di dalam tubuhnya dikeluarkan dan menghilang dengan cepat. Seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja saat ini. Aktifkan mode kebal 10 detik. Inilah satu-satunya karakteristik dari perangkat tertinggi, 10 detik menjadi manusia sejati. Bersinar, Lin Fan bisa merasakan kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Seolah-olah kekuatan misterius ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah mengaktifkan mode 10 detik manusia sejati, Lin Fan menyadari bahwa tekanan di sekitarnya telah hilang seluruhnya. Bagus, saatnya aku menunjukkan kekuatanku telah tiba. Lin Fan mendengus dingin saat Gatling Gun di tangannya semakin mengamuk. Saat ini, peluru telah menembus batas waktu. Bahkan kekosongan di depannya hanyalah kertas yang diparut. Bang, bang, tubuh Vajra Buddha leluhur yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan suara dentang logam setelah terkena peluru Lin Fan. Dermawan, tidak perlu melawan lagi. Semua seranganmu tidak akan berpengaruh pada Buddha leluhurmu. Buddha leluhur tersenyum percaya diri. Tapi tiba-tiba, suara retakan terdengar. Berderak. Mata Buddha leluhur membeku dan terbuka lebar. Dia terkejut menyadari bahwa tubuh fisiknya benar-benar ditembus oleh serangan konyol ini. Hahaha, biksu botak, jangan bergerak jika kamu punya nyali. Ketika Lin Fan melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Melewatkan hidup. Saat ini, Buddha leluhur sangat marah ketika dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan kehidupan terus-menerus merobek tubuh Lin Fan. Namun, semua itu tidak penting bagi Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Buddha leluhur melolong dengan wajah tidak percaya. Tidak disangka bahwa kekuatan kematiannya yang luar biasa tidak akan berpengaruh sama sekali. ARGH. Ketika peluru menghujani tubuh Buddha leluhur, hal itu menimbulkan serangkaian rasa sakit yang tajam, menyebabkan Buddha leluhur melolong tak terkendali. Ratat. Lin Fan benar-benar tenggelam dalam tempo Gatling Gun, dan kepalanya juga terayun ke kiri dan ke kanan. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan Buddha leluhur saat ini. Namun, Buddha leluhur benar-benar hanya ingin mengatakan satu kalimat, apa-apaan ini? Kenapa rasanya sangat perih? Bab 890, membuat istirahat untuk itu. Bravo, kakakku. Yang mulia Sakya berteriak dengan liar saat ini. Hal ini terutama terjadi setelah melihat bagaimana Buddha leluhur terkutuk itu dihajar dengan sangat parah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa tahun terakhir, inilah kabut lama yang telah memerintahkan orang-orang untuk mengejarnya tanpa henti, menyebabkan hidupnya menjadi begitu mengerikan. Sekarang karena kakaknya ada di sini untuk membalas dendam padanya, hati pendeta Sakya tentu saja terasa sangat gembira. Itulah jalannya. Pukul dia. Kerja bagus. Buddha leluhur apa? Kamu tetap saja akan dihajar oleh kakakku. Saat ini, ekspresi pendeta Sakya sangat gembira. Ketika dia melihat betapa tragisnya penampilan Buddha leluhur, dia tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan. Ini sungguh terlalu menyenangkan. Bagi Lin Fan, Buddha leluhur tidak lebih dari target besar. Dengan kerangka tubuh sebesar itu, seseorang bahkan tidak perlu membidik, dan hanya perlu menembak dengan liar. Dan saat ini, Buddha leluhur bahkan tidak bisa duduk diam. Meskipun tempat duduk teratai emas itu tidak terlalu berguna, ada banyak gaya yang dimilikinya. Ketika dia melakukan itu, dia pasti mencetak poin teratas untuk gaya. Namun bagi Buddha leluhur saat ini, hal ini membuat Ibu Asteris King tiba-tiba menjadi beban. Jika dia pindah sekarang, semua gayanya pasti akan hilang. Tapi, jika dia tidak bergerak, situasinya juga tidak akan baik-baik saja. Manusia terkutuk ini menggunakan harta karun yang tidak diketahui. Serangannya bahkan tidak memiliki bentuk yang tetap, dan sulit untuk diperiksa dengan benar. Brengsek, saat Buddha leluhur sedang merenungkan hal-hal ini, serangan Gatling Gun menjadi lebih ganas. Menyengat, Buddha leluhur tidak tahan lagi saat dia langsung berdiri. Tubuh Buddha emasnya telah diserang di setiap tempat. ARGH. Tiba-tiba, Buddha leluhur mulai melompat dan menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan sementara tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya. Seolah-olah rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Dermawan, sejujurnya, kamu telah membuat marah Buddha leluhurmu di sini. Pergi ke neraka. Buddha leluhur meraung sambil membanting kedua telapak tangannya. Tanah Buddha yang sangat luas turun dari langit. Amitabha, di dalam tanah Buddha, cahaya Buddha keemasan menyinari seluruh tempat. Di dalam sana, para Buddha muncul satu demi satu seperti makhluk nyata dari ras Buddha saat mereka melantunkan kitab suci Buddha. Tiba-tiba, kitab suci keluar dari mulut para Buddha satu demi satu. Teks kitab suci ini seperti naga dan gajah. Ini adalah kitab suci gajah naga, dan memiliki rahasia yang tak ada habisnya, serta kekuatan yang menghancurkan. Lin Fan memperhatikan bagaimana tanah Buddha ini sepertinya bukan untuk pertunjukan sama sekali. Sambil mengarahkan larasnya ke arah itu, dia mulai menembakinya. Ratat.
Tanah Buddha segera berubah menjadi semak belukar dengan jutaan lubang di sekujurnya. Itu adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk disaksikan. Para Buddha di dalamnya juga tertusuk oleh Gatling Gun sebelum meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Apa ini? Saat ini, Lin Fan sudah kecanduan menembak. Dia tidak bisa menghentikan gerakan tangannya sama sekali saat dia berbalik menghadap dan menembak ke arah Buddha leluhur sekali lagi. Ketika Buddha leluhur melihat tong hitam menghadapnya lagi, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang ini. RATATATATATATATAT. Saat ini, Lin Fan bahkan tidak tahu bagaimana ini pertarungan antara makhluk kuat. Ini lebih seperti seseorang yang baru saja memukul target. Tubuh Buddha leluhur sedang tersiksa saat ini. Gerakan itu sejak awal lebih kuat dari apapun, dan memiliki seluruh zat sejati dari ras Buddha. Tapi, tak disangka itu akan hancur seketika tanpa bisa menghasilkan efek apapun. Ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang segala hal. Senjata tertinggi umat manusia ini pasti tidak mampu membunuh Buddha leluhur. Tapi, memberikan damage padanya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Kekuatan Buddha leluhur telah melampaui tingkat tertinggi. Jika dia hanya makhluk tertinggi, dia pasti sudah lama berubah menjadi pancake. Namun saat ini, keadaan Buddha leluhur yang menarik ke kiri dan ke kanan serta melompat berdiri masih sangat canggung untuk dilihat. Biksu botak, bagaimana? Apakah kamu merasa baik-baik saja sekarang? Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mulai mengumpulkan kekuatan Bigra. Satu demi satu, Bigras berkumpul menjadi bola bundar yang siap ditembakkan. Manusia sialan. Saat ini, Buddha leluhur sangat marah, dan merasa sangat sedih. Manusia ini jelas bukan tandingannya. Tapi, harta karun yang tampak aneh itu sangat luar biasa. Meskipun itu tidak bisa menimbulkan banyak kerusakan padanya, jumlah rasa sakit yang ditimbulkannya tetaplah sebuah bentuk siksaan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak ada alasan bagi tubuh fisiknya untuk merasakan perasaan seperti itu. Jika itu masalahnya, hanya ada satu alasan, harta karun itu pasti mempunyai efek yang luar biasa. Bravo, saudaraku, tak kusangka gaya menari Buddha leluhur akan sekejam ini. Pendeta Sakya tertegun melihat pemandangan di hadapannya seraya dia tertawa terbahak-bahak. Gila, Ciki juga tertawa sambil mengepakkan sayapnya dengan marah, hampir terjatuh. Jika ada makhluk kuat lainnya yang melihat Buddha leluhur saat ini, mereka pasti akan terkejut. Apakah ini masih Buddha leluhur dari ingatan mereka? Tidak peduli kapanpun itu terjadi, Buddha leluhur akan selalu bermartabat dan tegas saat duduk di kursi teratai itu. Bahkan jika dia berhadapan dengan musuh, itu akan selalu menjadi pertarungan kesadaran, yang bisa menyebabkan seluruh dunia runtuh. Tepat pada saat ini, Lin Fan berteriak, kekuatan Bigra. Kelilingi musuh. PSHEW. Tiba-tiba, bola bundar yang terbentuk dari kekuatan Bigra mengelilingi Buddha leluhur. Bam, bam, Lin Fan tidak mempedulikan hal lain saat ini karena dia hanya menyemprotkan peluru Gatling Gun tanpa meninggalkan peluang apapun. Manusia terkutuk, sebaiknya kau menunggu Buddha leluhurmu di sana. Aku pasti harus mengirimmu ke tanah suci kebahagiaan tertinggi di barat untuk menderita selama-lamanya. Dari dalam kabut yang terbentuk, suara kemarahan Buddha leluhur terdengar. Sepertinya dia sedang mengambil jeda. 10 detik kekebalan telah meningkat. Lin Fan juga menghela nafas lega. Jika dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga, dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingannya. Namun, bisa menakut-nakuti pihak lain juga merupakan pilihan yang cukup baik. Ding, poin kesan ras Buddha telah turun ke titik beku. Mereka tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Lin Fan mengangkat bahunya tanpa daya. Tidak disangka dia akan mendapatkan musuh lain. Dia sudah tidak berdaya saat ini. Namun, semua itu tidak penting baginya. Dia mengangkat kepalanya ke langit. Untuk pertempuran sebelumnya, dia hanya menggunakan senjata tertinggi umat manusia untuk mengusir Buddha leluhur. Tapi, jika dia ingin bisa bertarung melawan makhluk yang benar-benar kuat ini dengan baik, dia mungkin harus meningkatkannya. Saat ini, dia telah benar-benar menyinggung Buddha leluhur. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mengapa umat manusia begitu menyedihkan? Tidak bisakah kita hanya memiliki satu makhluk yang sangat kuat yang dapat menguasai seluruh dunia? Jika itu masalahnya, aku hanya bisa mengandalkan dukungan itu dan tumbuh di bawah sayapnya. Ngomong-ngomong, saat aku menjadi makhluk surga yang memberontak dan berkuasa, aku akan mampu membunuh dewa dan Buddha manapun yang menghalangi jalanku, tidak seperti sekarang ketika aku masih harus berjuang sendiri. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesalinya. Dia hanya bisa menanggung semua hal yang mengkhawatirkan ini sendirian. Kak, apakah kita aman sekarang? Pendeta Sakya berjalan sambil bertanya. Lin Fan menahan ekspresi khawatirnya dan memperlihatkan seringainya yang normal dan tercela. Bukankah kamu baru saja menanyakan pertanyaan bodoh sekarang? Mengapa kamu tidak melihat siapa kakakmu? Namun, sebaiknya kita kabur terlebih dahulu. Biksu botak itu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Melambaikan tangannya, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan berlari ke kejauhan. Kak, tunggu aku. Yang mulia Sakya baru saja berhasil lolos dari kematian saat ini, jadi mengapa dia ingin tetap berada di tempat ini lebih lama lagi? Oleh karena itu, dia langsung mengejar Lin Fan. Tidak ada kemungkinan dia bisa kembali ke ras Buddha lagi. Sepertinya dia hanya bisa kembali dan bertarung dengan pria itu setelah dia menjadi lebih kuat sendirian. Pada saat itu, ia kemudian akan mengambil alih sebagai penguasa ras Buddha.
Dia bahkan telah memikirkan gelarnya, Buddha Leluhur Sakya Rulai. Dia hanya akan menggantikan seluruh kursi Buddha Leluhur. Namun, ini semua hanyalah asumsi dari pendeta Sakya saat ini. Dia masih jauh dari tujuannya. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.